Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasliatul Qulub dari Paralel 1 Rek A. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu bab penting dari buku Pendidikan Agama Islam, yang dimana buku ini akan membahas banyak sekali bab penting, dan video kali ini saya akan membahas tentang bab ijtihad. Mungkin kita sering dengar kata ijtihad, tapi belum benar-benar paham artinya nih. Nah, bab ini kita diajak untuk memahami bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang ahli agama untuk menetapkan hukum Islam terhadap masalah yang belum ada jawabannya secara jelas di Al-Quran maupun di hadis. Nah, di zaman sekarang ini kita menghadapi banyak masalah baru seperti jual beli online, penggunaan teknologi dalam ibadah, dan lain-lainnya. Karena itu, penting banget nih bagi kita untuk memahami konsep ijtihad agar bisa melihat nih bagaimana Islam memberikan solusi untuk hal-hal tersebut. Buku ini disusun dengan pendekatan kurikulum merdeka yang menekankan penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Yuk kita simak isi dari bab ini dengan lebih sederhana dan menyenangkan. Apa itu ijtihad? Secara sederhana, ijtihad berarti berusaha keras untuk menemukan jawaban dari masalah yang belum diatur secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi tidak semua orang bisa berijtihad ya. Hanya orang-orang yang benar-benar punya ilmu yang cukup, seperti ahli tafsir, ahli hadis, dan memahami hukum Islam secara mendalam. Nah, contoh-contoh ijtihad di zaman sekarang tuh misalnya bagaimana hukum jual beli lewat marketplace, atau penggunaan e-wallet dalam zakat, terus donor organ, karena itu semua belum dibahas secara langsung di masa Nabi, maka perlu ditetapkan hukumnya lewat ijtihad. Nah, kenapa sih ijtihad itu penting? Nah, ijtihad itu sangat penting ya teman-teman, karena pada zaman yang terus berubah ini, kalau tidak ada ijtihad, maka hukum Islam akan terasa kaku dan tidak bisa menjawab kebutuhan umat. Maka ijtihad itu menjadi cara agar Islam tetap relevan dan bisa menjawab pertentangan di zaman modern ini. Nah, para ulama itu membagi hukum ijtihad menjadi 3. Yang pertama ada wajib ain, kalau hanya dia yang bisa menetapkan hukum atas peristiwa. Yang kedua itu ada wajib kifayah, kalau masih ada ulama lain cukup satu yang melakukannya. Yang ketiga ada sunnah, untuk masalah-masalah yang belum terjadi. Nah, ada syarat-syarat untuk mujtahid nih teman-teman. Nah, orang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid. Nah, syaratnya lumayan banyak nih. Misalnya harus balik, harus berakal dan sehat jasmani maupun rohani, punya pengetahuan mendalam tentang Al-Quran dan hadis, dan tahu memahami hukum Islam termasuk dalil, maksud hukum, dan metode ijtihad. Jadi, ijtihad itu nggak bisa dilakukan sembarangan, nggak bisa dilakukan dengan sembarangan orang, harus punya dasar ilmu yang kuat. Nah, macam-macam bentuk ijtihad itu ada beberapa caranya nih. Yang pertama, ada metode dalam ijtihad, seperti itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Kedua ada qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu hal dengan hal yang lain yang mirip. Misalnya kayak narkoba, hukumnya itu haram karena mirip efeknya dengan khamr atau minuman keras. Yang ketiga ada maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum untuk kemaslahatan umat walaupun tidak ada dalil langsung. Contohnya seperti membuat undang-undang pajak atau sistem sekolah. Yang keempat ada urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarat seperti sistem jual beli online. Nah, di sini tidak hanya kita membahas tentang bab materi, tapi di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan yang ada di buku ini.
Buku ini tuh menyusun materi dengan urutan yang sangat jelas. Kita bisa melihat alur dari pengertian ijtihad, syarat-syarat ijtihad, hingga bentuk-bentuk ijtihad. Buku ini juga mendorong kita untuk berpikir kritis. Buku ini mendorong kita untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perbedaan pendapat. Tapi sayangnya bahasa yang digunakan agak berat dan membuat siswa SMA itu istilahnya terlalu ilmiah dan tidak banyak contoh yang relevan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, solusi atau saran agar lebih menarik dan mudah dipahami, menurut saya buku ini sebaiknya ditambah dengan contoh-contoh modern, misalnya soal fatwa tentang penggunaan media sosial atau cara beribadah di era digital. Nah, selain itu, kalau bisa bahasanya dibuat lebih ringan dan interaktif supaya siswa nggak cepat bosan saat membacanya. Nah, setelah membaca dan memahami isi bab 9 ini, saya menjadi sadar bahwa ijtihad itu bukan sekadar urusan ulama zaman dahulu, tapi juga masih sangat dibutuhkan di zaman sekarang nih. Ijtihad membuat hukum Islam tetap hidup dinamis dan bisa menjawab tantangan zaman. Nah, kita tuh diajak untuk jadi pelajar yang berpikir kritis, tidak hanya ikut-ikutan, tapi mencari tahu dalil dan alasan dibalik suatu hukum. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada bab 9 ini yaitu ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum Islam terhadap masalah baru yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya orang yang memenuhi syarat ketentuan yang bisa melakukannya. Nah, ijtihad itu penting banget teman-teman. Ijtihad itu membantu banget umat Islam untuk menghadapi masalah modern tanpa keluar dari jalur syariah. Oke, sekian video review buku bab 9 tentang ijtihad dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.